Damn. Uh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana nih kabarnya Pak Rifki di sore hari ini? Alhamdulillah sehat. Iya, Pak Rifki, kita akan berbincang-bincang sebentar ya Pak ya, Ya. sebelum Pak Rifki ini melakukan kegiatan kucing terhadap Bu Mafiatus Zakia. Nah, Pak Rifki, nanti pada saat Pak Rifki akan mengucing, ya, mengcoaching Bu Mafia, jadi saya sebagai supervisor akan mengamati Anda pada saat Anda menjadi coach dan Bu Mafia sebagai kucinya, seperti itu ya Pak. Adapun rubrik penilaiannya yaitu ada dua. Yang pertama, apakah nanti sudah sesuai dengan alur tirtanya yang Bapak berikan kepada Bu Mafia, dan yang kedua, apakah itu nanti sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, misalkan Pak Rifki ini mau menanyakan sesuatu kepada Bu Mafia, begitu ya Pak ya. Nanti juga saya akan mendengarkan respon dari Bu Mafia sebagai kucinya. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Rifki ajukan atau belum, seperti itu ya Pak. Iya, jadi di sini juga nanti kita diharapkan mampu menjalin kemitraan, kemudian proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi, seperti itu Pak. Ya, bisa dimulai Bapak. Iya, yang pertama, kompetensi apa sih yang Bapak Rifki ingin kembangkan dalam proses kucing pada hari ini nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yaitu yang pertama adalah pastinya adalah kompetensi inti coaching. Yang pertama kehadiran penuh. Iya. Yang kedua mendengarkan secara aktif. Betul. Dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Iya, yaitu berarti 3 hal yang akan disampaikan nantinya ya Pak ya kepada Bu Mafia. Nah, hal yang paling dikembangkan untuk dalam proses coaching ini, kira-kira kompetensi mana sih Pak yang lebih spesifik dari ketiga hal tadi? Yang paling dikembangkan adalah yang pertama itu adalah mendengarkan secara aktif. Betul. Dan yang kedua itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dalam proses ini nanti jika Bapak Rifki ingin menjadi pendengar yang aktif, berarti Bapak harus seperti apa Pak? Ketercapaian yang ingin saya dapatkan itu yaitu coaching. Yang akan saya lakukan adalah saya ingin coach itu mendapatkan solusi permasalahannya dengan coach tersebut dapat tahu cara-caranya menyelesaikan permasalahannya. Iya, berarti dengan Pak Rifki tadi mendengarkan secara aktif, kemudian Pak Rifki juga menghadirkan dengan sepenuh hati, mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bu Mafia itu, diharapkan mampu memperoleh solusi permasalahan yang dimiliki oleh Bu Mafia di dalam lingkungan sekolahnya, begitu ya Pak ya? Iya, terima kasih Bapak Rifki. Mungkin untuk sharing kita sebelum Pak Rifki melaksanakan kucing cukup sampai di sini saja, tapi nanti setelah Bapak Rifki melakukan kucing kepada Bu Mafia, nanti saya pun akan berbincang-bincang lagi kepada Pak Rifki, boleh ya Pak ya? Iya, lebih baik kita langsung menuju ke Bu Mafia, langsung melaksanakan kucingnya Pak Rifki dengan Bu Mafia. Begitu saja Pak. Terima kasih atas waktunya. Ibu, sama-sama. Sore Bu. Sore Mbak Fia sama Pak Rifki. Assalamualaikum Pak Rifki. Waalaikumsalam Bu Fia. Mohon maaf nih Pak Rifki, apakah Pak Rifki sedang sibuk hari ini? Alhamdulillah, kebetulan hari ini saya tidak sibuk. Oh, seperti itu. Bagaimana? Ada yang bisa saya bantu?
Ini loh Pak, saya pengen ngobrol sedikit sama Bapak terkait permasalahan yang ada dalam diri saya. Tapi apakah Pak Rifki berkenan gitu loh mendengarkan cerita saya? Dengan senang hati Bu, saya akan ini mendengarkan curhatannya dengan Oke, alhamdulillah kalau Bapak mau mendengarkan curhatan saya harap sih nanti dengan saya ngobrol sama Pak Rifki ya Pak, nanti kedepannya saya bisa jauh lebih tenang dari hari ini. Kebetulan hari ini saya rasanya sedang gemuruh sekali Pak. Gitu. Dan semoga sih Pak Rifki bisa membantu saya menemukan solusi dalam kegemerungsungan saya ini gitu loh Pak. Bisa diceritakan Bu, apa sebenarnya yang Bu ya di apa gemerungsung itu ya, dirasa gemerungsung? Jadi Pak Rifki ingat nggak waktu kemarin saya diminta untuk menjadi MC di acara Rapat Wali Murid kelas 9. Bapak ingat? Ya waktu itu kan saya jadi MC. Nah kebetulan itu saat saya menjadi MC saya itu banyak melakukan kesalahan Pak. Jadi saya di situ salah sebut gelar, saya di situ bahkan saya lupa susunan acaranya sehingga kebolak-balik Pak. Nah setelah kejadian itu saya langsung merasa down. Nah, kenapa saya bisa seperti itu? Sebenarnya Pak, saya itu mempunyai sifat yang terlalu overthinking loh Pak. Jadi saya itu memikirkan hal-hal yang sebenarnya belum terjadi dan belum tentu terjadi gitu Pak. Jadi saya sebelum saya jadi MC ini saya sudah memikirkan, aduh kalau saya nanti salah gimana ya, aduh kalau misalkan nanti saya ngomongnya nggak bener gimana ya, aduh nanti responnya orang gimana ya kalau saya kayak gini ya. Nah overthinking ini malah bikin saya nggak konsentrasi Pak dan membuat saya akhirnya melakukan kesalahan-kesalahan itu gitu loh Pak. Oh jadi begitu ya. Berarti sifat overthinking yang berlebihan itu bisa menimbulkan gangguan pada pekerjaan. Iya Pak. Jadi selama ini saya merasa sifat overthinking saya ini sudah mulai mengganggu pekerjaan saya. Karena ya mungkin itu karena hal-hal yang sebenarnya belum terjadi dan belum tentu terjadi terlalu saya pikirkan. Kemudian iya membuat saya stres dan membuat pekerjaan saya kurang oke seperti itu loh Pak. Dan itu bikin saya makin stres juga sekarang. Saya jadi gemerungsung, kok saya salah terus kayak gitu loh Pak. Terus apa yang membuat Bu ya itu merasa overthinking? Yang membuat saya overthinking itu saya takut loh Pak. Saya itu takut mendapatkan respon negatif. Saya takut mendapatkan respon yang tidak baik dari orang lain. Dalam artian di sini saya ketika saya salah saya takut pandangan orang oh dia seperti ini. Ketika saya melakukan kesalahan saya takut orang lain itu akan menjudge saya yang tidak seperti itu. Jadi saya itu ada ketakutan dalam diri saya. Jadi saya sangat berhati-hati. Tapi justru kehati-hatian ini membuat saya malah tidak bebas dalam melakukan semua hal kayak gitu loh Pak. Seperti itu. Terus apakah Bu Fia itu juga merasa nyaman dengan hal itu? Tentu tidak Pak. Saya sangat tidak nyaman dengan hal ini karena ini ya sudah sangat mengganggu ya Pak ya. Seperti itu. Terus Bu Fia itu kalau merasa tersiksa ya dengan hal itu, menurut Ibu apakah itu baik untuk Ibu atau pernahkah Ibu juga mencoba melawan hal tersebut? Kalau dibilang baik atau tidak, tentu tidak Pak. Karena sudah sangat mengganggu pekerjaan saya. Ya bukan sangat sebenarnya, tapi mengganggu beberapa pekerjaan saya. Menimbulkan saya gampang stres. Apakah saya pernah mencoba melawan atau mengubah atau membuang pikiran-pikiran overthinking saya itu? Pernah Pak, tentu. Seperti saya sudah mencoba untuk meyakinkan diri saya, oke, semuanya akan baik-baik saja, oke, semua akan berjalan dengan lancar, asal saya melakukannya dengan maksimal. Tapi tetap saja saya merasa bahwa kok pikiran overthinking itu muncul lagi seperti itu loh Pak. Jadi terus bisa Ibu ceritakan langkah-langkah apa yang sudah Ibu lakukan untuk menghilangkan sikap seperti itu?
langkah-langkah yang sudah saya lakukan, yang pertama saya sudah mencoba mensugesti diri saya sendiri bahwa kalau saya melakukan suatu hal dengan maksimal, tentu hasilnya juga akan maksimal. Saya meyakinkan diri saya untuk tidak takut terhadap cercaan orang lain. Toh belum tentu orang lain berpikiran buruk pada saya, kenapa saya harus berpikiran buruk terhadap diri saya sendiri? Gitu loh. Itu sudah coba saya lakukan, jadi mensugesti diri saya dan mencoba untuk menenangkan diri saya sendiri seperti itu, Pak. Sebenarnya apa yang sudah Ibu lakukan itu sudah baik menurut Ibu, atau Ibu sudah mencoba mengontrol diri sendiri, dan juga coba Ibu ingat semua proyek yang Ibu lakukan lebih banyak yang berjalan lancar atau banyak yang gagal? Sebenarnya sih kalau misalkan berbicara tentang hal-hal yang sudah saya lakukan, sebenarnya ya berhasil, Pak, gitu loh. Sebenarnya berhasil, paling ya ada kendala sedikit-sedikit. Segala proyek yang saya lakukan, segala pekerjaan yang saya lakukan, kalau dipikir-pikir ya lebih banyak berhasilnya dibanding enggaknya, Pak, sebenarnya. Paling hanya sedikit lah yang kurang ya, wajar ya Bu ya. Cuma ya itu sebelum memulainya itu pikiran buruk itu terus muncul, membuat saya stres. Berarti itu dia Bu, yang sebenarnya panjenengan mampu. Jadi jenengan sadar atau tidak kalau sebenarnya jenengan sangat mampu. Buktinya itu banyak pekerjaan Ibu yang berjalan lancar kan? Iya ya Pak ya. Iya. Pak Rifki, maaf ini kita ketemu lagi. Nggak apa-apa ya Pak ya. Tadi saya sudah melihat Pak Rifki mengkucing Mbak Via itu sangat luar biasa dan sangat keren sekali Bapak. Nah, ya tidak berlebihan Bapak, memang seperti itu kenyataannya. Begini Bapak, jadi saya harus melakukan refleksi terhadap kucing yang Bapak Rifki lakukan. Ya, ada beberapa pertanyaan nih Pak. Nah, pertanyaan yang pertama terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Pak Rifki pada saat proses kucing tadi itu apa ya Pak ya? Alhamdulillah tadi sudah menanyakan ke kucing ke Mbak Via. Iya. Yang pertama tadi sesuai dengan alur kita, yaitu tujuan, terus identifikasi masalah, terus rencana aksi, dan tanggung jawab. Iya. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan yang dialami dan untuk menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang dialami. Oh iya, berarti dengan adanya atau dengan menggunakan alur kita tadi, Pak Rifki itu sudah yakin bahwa Mbak Mafia atau Bu Mafia ini sudah menemukan solusi-solusi yang dimiliki pada saat Bu Mafia mempunyai masalah di lingkungan sekolahnya gitu ya Pak ya. Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya Bapak Rifki. Nah, sebelum kita tutup nih Pak, ya saya juga harus tahu mengenai kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan oleh Pak Rifki berdasarkan hasil melakukan kucing yang barusan Bapak. Kompetensi yang saya ingin lakukan itu yaitu ingin lebih memahami proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik. Iya ya Pak Rifki, baik. Jadi kalau kita itu saling sharing, kita itu saling menerima masukan dari teman lain, apalagi kita itu harus berkolaborasi ya Pak ya, dalam memecahkan masalah. Semoga masalah yang terjadi kita dapat menemukan solusinya secara bersama-sama. Ya, baik Bapak, kiranya cukup sekian yang dapat saya sampaikan selaku supervisor kepada jenengan dan kepada Bu Via. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Via. Waalaikumsalam Pak Rifki. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak Rifki bahagia, sehat. Alhamdulillah. Oh ya Bu Via, nanti akan melakukan proses coachingnya hari ini.
atau apa? Proses coaching hari ini insya Allah Bapak dengan Ibu Eka. Tapi sebelum melakukan proses coaching ini ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu. Iya, buat kenapa-napa Pak? Nanti pada saat coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti yang pertama adalah apakah sudah sesuai dengan alur dikta atau belum. Kemudian apakah ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti ibu akan sampaikan. Dan jangan lupa ibu harus disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses ini ada sedikit yang akan saya tanyakan. Yang pertama adalah kompetensi apa yang ingin ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching hari ini, yang pertama kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, lalu mendengarkan dengan rasa, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, seperti itu Pak. Baik Bu, jadi yang ingin dikembangkan yaitu 3 kompetensi itu ya? Mohon maaf, 4 Pak. 4. Nggih. Apa saja Bu? Jadi mendengarkan dengan penuh, mendengarkan secara kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, lalu mengajukan pertanyaan berbobot, dan mendengarkan dengan rasa. Terakhir mendengarkan dengan rasa. Iya Bapak. Gitu ya. Terus yang kedua, di antara keempat pertanyaan tadi yang lebih spesifik yang ibu kembangkan atau ibu lakukan adalah yang mana? Dari keempat kompetensi tersebut yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan dengan aktif dan mendengarkan dengan rasa. Karena ketika kita mendengarkan dengan aktif dan dengan rasa, kita akan bisa mengetahui permasalahan-permasalahan dengan baik yang dialami oleh coach kita. Jadi setelah itu nanti diharapkan saat kita sudah mendengarkan dengan baik, kita bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan pancingan yang bisa memunculkan solusi-solusi dari diri coach sendiri, seperti itu. Berarti untuk pertanyaan yang ketiga, kira-kira indikator ketercapaiannya itu apa? Oke, baik, indikator ketercapaian dari kegiatan coaching ini dianggap berhasil apabila coach saya itu bisa menemukan solusi dari proses coaching yang kita lakukan Bapak. Jadi kalau misalkan dari proses obrolan kita, proses coaching kita, proses antara saya dan Bu Eka itu bisa memunculkan solusi, maka saya anggap proses coaching ini berhasil, seperti itu Bapak. Baik Bu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan Bu Eka dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching itu kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya. Iya Bapak, siap. Terima kasih. Iya, sama-sama kita ke Bu Eka nih Pak. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat sore Pak Rifki. Selamat sore. Bagaimana kabarnya nih Pak di sore hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Iya, jadi kita sharing-sharing sebentar ya Pak ya. Iya. Kira-kira di sore hari ini Bapak Rifki mau berbicara tentang apa nih? Barangkali Pak Rifki punya salah. Iya baik Kak. Ini maaf ya saya mengganggu waktunya. Iya Pak, tidak apa. Ada yang ingin saya bicarakan terkait permasalahan di kelas. Jadi saya sekarang itu merasa kurang nyaman dengan perilaku salah satu siswa, salah satu murid kita yang bernama Andi. Oh Andi. Iya. Andi, di sini saya melihat perilaku dia itu menurut saya kurang baik. Jadi Pak Rifki ini memiliki salah satu murid yang bernama Andi tadi yang memiliki perilaku yang kurang baik ya Pak ya. Nah menurut Bapak kira-kira apa sih
yang bisa Bapak Rifki dapatkan dalam percakapan kita pada sore hari ini? Oh iya. Saya berharap saya bisa berbicara dengan Bu Eka nanti. Saya punya solusi untuk menghadapi Andi ini, terutama saat Andi ini ada di dalam pembelajaran saya. Oh iya, insya Allah ya Pak ya. Nanti pada saat kita setelah melakukan coaching seperti ini, kita akan memiliki solusi yang terbaik untuk Mas Andi, gitu ya Pak ya, tentang perilaku Mas Andi yang kurang baik. Nah, menurut Bapak Rifki sendiri nih, kira-kira siswa kita yang berperilaku baik itu yang seperti apa Pak? Iya, Bu. Berarti menurut saya anak yang berperilaku baik antara lain yang pertama adalah selalu datang tepat waktu. Iya betul. Pada saat pembelajaran. Yang kedua, kemudian juga berperilaku sopan dan santun. Dan yang ketiga, merespon ketika pembelajaran saya. Kemudian juga tidak keluar atau bolos, tidak mengajak teman-temannya ikut bolos juga. Dan kalau menurut saya itu sudah termasuk anak yang baik. Baik, iya. Jadi menurut Pak Rifki ini murid kita yang memiliki perilaku baik itu antara lain tidak pernah membolos, kemudian datang ke sekolah tepat waktu, begitu ya Pak ya, dan berperilaku sopan santun terhadap teman-temannya, apalagi terhadap gurunya, seperti itu ya Pak ya. Dan semoga tidak membolos-bolos lagi nantinya ya Pak ya. Nah, gini Pak. Misalkan kenyataannya sekarang ini ya Pak ya, murid tersebut tadi yang bernama Andi itu jika diprioritaskan, diskalakan gitu, posisi si Andi itu dari skala 1 sampai 10 kira-kira di posisi berapa Pak? Kalau diskalakan itu kira-kira nilainya 5. Oh, ada di nilai 5 ya Pak ya. Iya. Mengapa Pak dinilai angka 5 itu? Di sini karena dia suka datang terlambat dan sudah begitu dia juga suka keluar kelas atau bolos tanpa izin dari guru. Iya. Nah, misalkan nih Pak, jika si Andi masih di dalam posisi 5 karena sikapnya itu tadi ya Pak ya, suka membolos, saat pergantian jam juga ikut-ikutan keluar, begitu ya Pak ya. Nah, sebetulnya si Andi memiliki sikap seperti itu kan pasti ada penyebabnya Pak. Nah, menurut Pak Rifki penyebabnya apa kok bisa Andi itu bersikap seperti itu Pak? Ya kemungkinan besar dia itu berperilaku seperti itu dari unsur intrinsik, yaitu dia sendiri berarti ya Pak ya. Iya benar. Kalau menurut saya mungkin karena dia anak yang ditinggal bapaknya. Oh, maaf Pak, berarti sudah yatim. Iya, berarti bapaknya sudah meninggal. Mungkin juga karena kasih sayang orang tuanya sudah tidak seperti anak yang lainnya. Ya, yang masih komplit ya. Iya benar-benar. Jadi apapun perbuatan yang dia lakukan walaupun salah menurut dia baik. Oh iya. Ya betul sekali Pak. Jadi jika anak yang biasanya sudah ditinggal salah satu dari pihak orang tuanya pasti kan memiliki kekurangan ya Pak ya. Apalagi Mas Andi ini kan sebagai anak yang yatim, padahal sosok ayah itu kan sangat dirindukan gitu, sangat sangat penting begitu untuk sosok anak, apalagi Mas Andi ini baru kelas 6 SD ya Pak ya. Kemudian tinggalnya, maaf Pak, tadi berarti Mas Andi ini tinggalnya sama siapa? Mbah atau sama ibunya Pak? Untuk sementara sama mbahnya. Sama mbahnya. Iya. Ibunya berarti kerja atau kerja ya Pak ya? Kerja, ibunya karena kurang penghasilan Iya. Nah, misalkan seperti ini ya Pak ya, berarti untuk mengatasi masalah yang terjadi pada Mas Andi ini, kira-kira pernah nggak sih upaya yang dilakukan oleh Pak Rifki sendiri? Sebenarnya sudah Bu, untuk mengatasi masalah Andi ini kami berupaya membicarakan perilaku Andi ini kepada wali kelasnya. Kemudian juga saya juga menceritakan perilakunya yang kurang baik. Menurut saya itu juga saya ceritakan kepada guru
Guru kelasnya. Guru kelasnya, Oh ya. iya. Jadi sejauh ini upaya saya baru sampai berbicara dengan Guru Guru kelas kelasnya, berarti. iya. Guru kelasnya Mas Andi ya Pak ya. juga ke kepala sekolah juga belum. Oh belum. Oh, iya. Jadi usaha atau upayanya Pak Rifki ini baru bertemu dengan guru kelasnya, kemudian kepada bapak kepala sekolahnya belum, dan kepada Andinya sendiri juga belum ya Pak Belum ya. datang ke rumah. Nah, apa sih Pak hambatannya? Kok Pak Rifki ini bisa belum sampai menegur atau ngobrol bareng bersama Mas Andi itu Pak? Hambatannya apa Pak? Hambatannya karena dia itu anak yatim, Mm-mm. saya merasa tidak tega. Tidak tega. Dan saya juga takut salah bicara yang dikhawatirkan akan itu mengganggu Kejiwaannya mungkin bahkan bisa takut-takut. lebih parah lagi. Iya, takut-takut malah itu ya Pak ya. Kalau Iya. kita salah berbicara kepada Mas Andi, Oh, halo Ibu, maaf ya. Ya, halo Bapak. Tadi sudah melakukan coaching ya Bu? Ya sudah Bapak. Dengan Ibu Eka. Ibu Eka. Oke. Sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan refleksi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang ingin dicapai oleh coaching ini? Oke, baik. Tadi yang saya lakukan, saya sudah melakukan coaching kepada Ibu Eka selaku coaching saya. Di sana saya sudah mencoba untuk melakukan proses coaching dengan alur Tirta. Yang mana yang pertama saya menanyakan tujuan dari percakapan kami, lalu identifikasi masalah, rencana aksi nyata, dan juga tanggung jawab. Nah, dalam proses coaching yang sudah kami lakukan, di situ Bu Eka sudah menemukan solusinya Bapak atas permasalahan yang beliau alami, dan solusi itu juga berasal dari dirinya sendiri. Yang mana saya di sana hanya mencoba memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang bisa membawa Bu Eka dalam kesadarannya sendiri untuk menemukan solusi seperti itu Bapak. Gitu. Dan untuk pertanyaan terakhir, saya akan ini sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan ini? Oke, kompetensi apa lagi yang ingin saya kembangkan? Mungkin kompetensi yang sangat ingin saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bapak, karena secara tidak sadar di situ kadang-kadang saya kurang memberikan pertanyaan berbobot mungkin yang menyebabkan Bu Eka mungkin kesulitan menemukan solusinya kalau misalkan saya tidak memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Jadi kedepannya saya ingin lebih bisa mengembangkan kemampuan saya untuk bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang bisa membantu coach saya ke depannya. Seperti itu Bapak. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik ya. Ya, amin Bapak. Amin. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.